Jordi Amat mengalami cedera. Shin Tae-yong menegaskan bahwa Elkan Bagot tidak akan menjadi pengganti dalam daftar 26 pemain timnas Indonesia yang dipanggil oleh Shin Tae-yong. Rizky Ridho mengikuti jejak Ragnar Oratmangun untuk bergabung dengan FC Dender. Jadi simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar sepak bola tanah air. Pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, tengah fokus mempersiapkan timnya untuk menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam tahap ini, timnas Indonesia dijadwalkan akan bertemu dua lawan berat, yakni Arab Saudi pada 6 September di Stadion King Abdullah Sports City, dan Australia pada 10 September 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Shin Tae-yong telah menyusun daftar 26 pemain yang akan dipanggil untuk menghadapi kedua pertandingan penting ini. Daftar pemain ini tidak banyak berubah dari skuad yang sebelumnya menghadapi Irak dan Filipina. Nama-nama seperti Ragnar Oratmangun, Marcelino Ferdinand, dan Tom Haye tetap menjadi andalan di lini tengah dan belakang. Namun, ada tambahan penting yang disertakan Shin Tae-yong, yaitu kiper Martin Paes, yang baru saja mendapatkan izin dari FIFA untuk membela timnas Indonesia setelah melalui proses administrasi yang panjang dan rumit. Meski demikian, Martin Paes tidak akan bisa diturunkan saat Indonesia menghadapi Arab Saudi karena batas waktu pendaftaran pemain sudah terlewati. Ia kemungkinan besar baru akan debut saat melawan Australia. Meskipun demikian, Paes tetap akan dibawa ke Arab Saudi untuk menganalisis pertandingan dan mulai beradaptasi dengan tim. Jordi Amat, bek tengah berpengalaman yang bermain untuk Johor Darul Ta'zim di Liga Malaysia, harus absen dari dua laga penting ini. Amat mengalami cedera saat bertanding di semifinal Piala FA Malaysia melawan Kedah Darul Aman. Cedera tersebut memaksa Amat keluar pada menit ke-61 dan diperkirakan harus istirahat selama 4 minggu. Shin Tae-yong sudah berkomunikasi langsung dengan Amat untuk memastikan kondisi pemain, dan akhirnya memutuskan tidak memanggilnya. Kendati demikian, Shin menegaskan bahwa Elkan Bagot, bek muda Indonesia yang bermain di Blackpool, tidak akan dipanggil sebagai pengganti Amat, meski Bagot sebenarnya tersedia untuk bergabung dengan tim. Timnas Indonesia tengah dihadapkan dengan tantangan lainnya, termasuk adaptasi dengan kondisi cuaca dan lingkungan di Arab Saudi yang berbeda dengan Indonesia. Hal ini bisa menjadi faktor yang mempengaruhi performa pemain di lapangan. Kabar di luar lapangan juga menghiasi persiapan Timnas Indonesia. Pratama Arhan, salah satu pemain yang diandalkan di posisi bek kiri, menghadapi rumor tak sedap tentang dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh istrinya, Ajijah Salsa, dengan influencer berdarah Jerman Indonesia, Salim Nauderer. Kabar ini sempat viral di media sosial dan menimbulkan kekhawatiran di kalangan supporter bahwa hal tersebut bisa mempengaruhi mental bertanding Arhan. Namun, Arhan dengan tegas membantah rumor tersebut dan menyatakan bahwa berita yang beredar adalah hoaks. Ia juga memastikan kepada Ketua Badan Timnas Indonesia, Sumarji, bahwa fokusnya tetap pada pertandingan dan tidak akan terpengaruh oleh isu di luar lapangan. Berita mengenai Arhan ini menambah warna dalam persiapan Timnas Indonesia yang sedang menjadi sorotan karena dukungan besar dari para supporter. Terbukti dari penjualan tiket laga Indonesia versus Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, yang ludes terjual meskipun harga tiket dibanderol cukup tinggi, mulai dari Rp250.000 hingga Rp1.500.000. Kabar gembira datang dari Eropa. Ragnar Oratmangun, bek tangguh Indonesia, baru saja menandatangani kontrak dengan klub kasta teratas Liga Belgia, FC Dender. Kontrak ini akan mengikatnya hingga Juni 2026. Oratmangun menjadi pemain Indonesia terbaru yang mencoba peruntungan di Liga Eropa.
Menariknya, Sihar Sitorus, pemilik FC Dender, mengisyaratkan bahwa klubnya mungkin akan merekrut lebih banyak pemain muda dari Indonesia, asalkan mereka memiliki mental yang kuat dan kemampuan beradaptasi di lingkungan yang kompetitif seperti Liga Belgia. Sihar menyebutkan bahwa pemain muda Indonesia harus mencontoh para pemain muda Jepang yang sukses berkarier di Eropa, dan menghilangkan pemikiran bahwa bermain di luar negeri itu sulit. Salah satu pemain muda Indonesia yang disebut-sebut layak untuk mengikuti jejak Orat Mangun adalah Rizky Ridho, bek Persija Jakarta yang juga menjadi andalan di timnas Indonesia. Ridho dikenal sebagai salah satu bek lokal terbaik, dengan ketenangannya dalam menjaga pertahanan baik di klub maupun di timnas. Di tengah persaingan ketat untuk posisi bek tengah di timnas Indonesia, Ridho mampu menembus starting line-up di bawah asuhan Shin Tae-yong, sesuatu yang jarang dilakukan oleh pemain lokal di antara pemain naturalisasi dan pemain abroad lainnya. Banyak penggemar berharap Ridho segera mengambil langkah untuk berkarier di luar negeri, dan Liga Belgia bisa menjadi tujuan yang ideal untuk pengembangan karirnya. Secara keseluruhan, timnas Indonesia tengah berada dalam periode yang penuh tantangan dan peluang. Dari cedera pemain, rumor di luar lapangan, hingga kesempatan bagi pemain muda untuk berkarier di luar negeri. Semua ini menjadi bagian dari perjalanan panjang menuju Piala Dunia 2026. Dukungan penuh dari supporter dan kesiapan mental para pemain akan sangat menentukan apakah timnas Indonesia mampu mengatasi segala rintangan dan meraih hasil maksimal di putaran ketiga kualifikasi nanti. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan mari kita dukung terus perjuangan timnas Indonesia.